mumayyizah, yang ghairu mumayyizah itu nanti yang dihukumi adalah 1 hari 1 malam. Itu perbedaannya. Kemudian untuk hukum mustahadah yang ketiga yaitu mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah mumayyizah itu adalah orang yang sudah pernah mengeluarkan darah atau orang yang sudah mengalami masa haid dan suci, yang mana dia juga bisa mengenali darah-darah yang dia keluarkan. Jadi ini nanti untuk hukum haidnya itu dikembalikan kepada tamyiznya, meskipun nanti tamyiz itu berbeda dengan adat. Dengan demikian adanya yang seperti ini, kenapa? Karena adanya tamyiz itu lebih kuat daripada adat, seperti itu. Dan ada kalanya nanti ketika adat itu sama dengan tamyiz, maka yang digunakan acuan keduanya. Sedangkan ketika adat dan tamyiz tidak sama, itu nanti yang dijadikan acuan tetap tamyiznya. Karena apa? Tamyiz itu lebih kuat daripada adat. Maka dari itu ketika adanya dia perempuan yang mu'tadah mumayyizah, yang dijadikan sebagai acuan hukum itu tetap tamyiz. Maksudnya tamyiz berarti ketika dia itu loh saat-saat yang pertama yang pernah saya bahas, yang mana darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam, darah kuatnya tidak boleh lebih dari 15 hari, maka itu nanti ketika sudah mencukupi itu dia yang mana nanti darah kuat ya, darah kuat yang dijadikan sebagai acuan hukum haid. Karena kalau di untuk mu'tadah mumayyizah yang dimaksud dengan tamyiz dan yang dimaksud dengan adat, tamyiz itu tuh kadar lamanya darah kuat seperti itu. Kalau adat tuh kebiasaan siklus yang dia alami. Jadi yang dikembalikan nanti pada hukum tamyiz. Akan tetapi nanti hukum tamyiz dan adat ini juga sama-sama digunakan ketika dia memiliki kesamaan, dengan catatan antara tamyiz dan adat itu terpisahkan oleh darah lemah atau terpisahkan oleh jangka 15 hari, 15 malam. Akan tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh untuk mu'tadah mumayyizah itu yang dihukum haid itu adalah dikembalikan pada adat, bukan tamyiznya. Dan kebanyakan perempuan itu menggunakan hukum yang seperti ini. Apakah hukum seperti ini boleh dijadikan pegangan? Boleh, karena pendapat ini itu dikemukakan oleh Abu Sa'id Al-Ustuhri dan Ali bin Khairon. Jadi kedua ulama ini mengatakan bahwasanya untuk mu'tadah mumayyizah itu hukum haidnya dikembalikan ke adat. Beliau berdua ini berpendapat demikian. Jadi hukum ini juga boleh dipergunakan. Karena apa? Kedua ulama ini juga termasuk ulama-ulama senior dari kalangan Syafi'iyah. Jadi semisal dari kalian dari dulu mungkin atau entah mulai kalian memahami, kalian sudah menggunakan hukum ini, kembalikan ke adat itu tidak masalah. Jadi itu boleh dibuat pegangan. Itu untuk mu'tadah mumayyizah. Kemudian untuk mu'tadah ghairu mumayyizah, kalau mu'tadah mumayyizah maka dia dikembalikan pada tamyiznya, akan tapi juga boleh dikembalikan pada adat. Kalau untuk mu'tadah ghairu mumayyizah itu nanti mu'tadah ghairu mumayyizah ada 4 cabangan. Yang mana untuk yang pertama kemarin kita membahas mu'tadah ghairu mumayyizah yang dia ingat. Maksudnya ingat di sini dia ingat akan adatnya, kadar lamanya dan waktu keluarnya dia ingat. Maka untuk mu'tadah ghairu mumayyizah yang ingat akan kebiasaan haidnya, baik dalam segi kadar lamanya, waktu keluarnya, nanti wanita yang seperti ini hukum haidnya dikembalikan kepada adatnya. Jadi hampir sama. Kalau untuk mu'tadah mumayyizah yang pertama kan dia dikembalikan pada tamyiznya. Akan tetapi jika itu mereka menggunakan hukum dikembalikan pada adat, itu juga tidak masalah. Kalau untuk mu'tadah ghairu mumayyizah itu memang sudah hukumnya dikembalikan pada adat dia. Jadi semisal nanti adat dia itu 5 hari, kemudian darah yang dia keluarkan itu selama 17 hari
dan dia tidak mengenali warna darah, yang dia tahu hanya warna merah semua atau warna hitam semua, yang dia kenali hanya satu sifat darah saja, itu nanti yang dihukum haid adalah 5 hari. Jika memang adat dia itu 5 hari di awal bulan, maka nanti yang dihukum haid adalah seperti adat dia tanggal 1 sampai 5. Itu untuk muqtadah ghairu mumayyizah yang ingat akan adat kebiasaannya. Kemudian untuk cadangan selanjutnya untuk muqtadah ghairu mumayyizah itu adalah ketika nanti muqtadah ghairu mumayyizah ini dia itu ingat akan adatnya, tapi yang dia ingat itu adat hanya sebatas kadar lamanya hanya sebatas kadar lamanya dan juga kadar waktunya. Mohon maaf, ini kebalikan dari yang tadi. Yang tadi kan muqtadah ghairu mumayyizah yang ingat akan adatnya, baik dari kadarnya, kebiasaannya, atau waktu keluarnya. Untuk yang ini sama sekali tidak ingat dari semua sisi, atau yang disebut dengan mutahayyirah, wanita yang bingung. Maka untuk yang seperti ini, karena dia dianggap bingung, kenapa dia dianggap bingung? Dia sama-sama tidak ingat, sama sekali tidak ingat apa-apa, baik adat biasa yang dialami, ini mulainya keluar darah, kemudian kadar waktunya biasanya berapa lama, dia benar-benar tidak ingat. Maka untuk yang seperti ini nanti dia dinamakan mutahayyirah. Yang mana mutahayyirah itu masa dia mengeluarkan darah itu memungkinkan dia mengalami haid dan memungkinkan dia mengalami istihadah. Untuk orang yang seperti ini maka dia diberlakukan 2 hukum. Yang mana yang pertama, dia dihukumi selayaknya orang haid dalam hal apa? Dalam hal dia melakukan jima atau melakukan bersetubuh, kemudian membaca Al-Quran di luar waktu sholat. Setelah itu menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, berdiam diri dalam masjid tanpa adanya tujuan tertentu seperti itu, atau tanpa adanya tuntutan tertentu. Semisal dia mau beribadah, ketika ibadah itu bisa dilakukan di luar masjid, maka dia tetap tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid itu. Kemudian melewati area masjid jika memang dikhawatirkan adanya keadaan dia yang mengeluarkan darah itu bisa mengotori masjid. Yang selanjutnya hukum di mana dia diberlakukan seperti orang suci itu adalah dia tuh tetap sama seperti orang suci yang lainnya, yang mana tetap sama-sama berkewajiban melaksanakan sholat, puasa, kemudian iktikaf, boleh melaksanakan iktikaf, boleh melaksanakan tawaf, juga boleh untuk ditalak. Itu hukum yang mana dia diberlakukan seperti halnya orang suci. Dan untuk mutahayyirah itu tata cara sholatnya berbeda dengan mustahadah yang lain. Untuk hal-hal yang akan dilakukan ketika akan sholat dalam hal bersuci, beristinja itu sama ya, sama, tetap dia harus bersuci, membersihkan tempat keluarnya darah, menyumbatnya dengan kapas, menggunakan kain atau pembalut, itu tetap sama. Dia tetap hal-hal serangkaian yang wajib dilakukan untuk mustahadah ketika akan sholat itu sama. Yang membedakan di sini adalah ketika setiap akan sholat di mana sudah masuk waktu sholat, dia diwajibkan untuk mandi. Jadi ketika setiap akan sholat dia tetap mandi wajib, mandi besar. Kalau sholat fardu sehari 5 kali, sholat ada 5 kali sholatan ya, berarti ini nanti dia sehari juga mandi besarnya 5 kali di setiap waktu akan sholat. Ini untuk mutahayyirah yang tidak ingat sama sekali, tidak ingat apa-apa. Tapi ketika nanti seorang mutahayyirah itu ingat satu hal, di mana dia ingat darah itu berhenti. Dia benar-benar ingat darah itu berhenti di saat matahari terbenam. Ini nanti keyakinan dia akan daya ingat ini, dia yang benar-benar yakin ingat dalam hal itu. Ini nanti yang diwajibkan mandi adalah
di mana waktu dia ingat berhentinya darah.